Halo semuanya, perkenalkan saya Niki Seketul Amalia dengan NIM 2301050233 dengan nomor presensi 24. Di sini saya akan menjawab soal UTS bimbingan dan konseling, yaitu pertanyaan ini, dan juga ini. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dimulai dari latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, PK di sekolah diperlukan untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, akademis, dan karir yang mungkin mereka hadapi selama proses belajar. Nah, dalam dunia pendidikan yang dinamis ini, masalah-masalah seperti tekanan akademik, gangguan emosional, atau kesulitan sosial seringkali muncul. Nah, sehingga bimbingan dan konseling menjadi solusi preventif dan juga kuratif untuk membantu siswa berkembang secara optimal. Nah, pengertian, persamaan, dan juga perbedaan dari bimbingan dan konseling itu sendiri, itu yang pertama, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat memahami dirinya sendiri, lingkungannya, serta membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai masalah atau situasi kehidupan. Bimbingan itu bersifat lebih preventif, yaitu mencegah terjadinya suatu permasalahan. Sedangkan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan juga klien untuk membantu klien mengatasi masalah pribadi atau sosial yang dihadapinya. Nah, konseling ini bersifat lebih kuratif, yaitu mengobati masalah yang sudah ada. Nah, persamaan antara bimbingan dan juga konseling itu yaitu keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu mencapai kesejahteraan dan perkembangan optimal. Baik bimbingan maupun konseling melibatkan proses komunikasi dan interaksi yang efektif antara pemberi bantuan dan juga penerima bantuannya. Nah, perbedaan antara bimbingan dan konseling yaitu jika bimbingan fokus pada pencegahan masalah dan pengembangan potensi diri, sedangkan konseling berfokus pada penyelesaian masalah atau situasi masalah yang sudah ada. Selain itu, sifat dari bimbingan sendiri itu lebih umum, mencakup berbagai aspek kehidupan, sedangkan konseling sendiri bersifat lebih spesifik, fokus pada masalah individu. Nah, yang selanjutnya, mengapa guru yang membimbing? Guru membimbing karena mereka berada di garis terdepan dalam suatu pendidikan. Nah, langsung berinteraksi dengan siswa setiap harinya. Guru dapat mendeteksi masalah awal pada siswa dan juga memberi dukungan baik melalui bimbingan umum maupun dengan merujuk siswa ke konselor. Nah, bila diperlukan. Nah, urgensi bimbingan dan konseling sendiri di dunia pendidikan dan masyarakat sangat penting karena membantu individu dalam perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan juga karirnya. Nah, aspek urgensi BK itu antara lain yang pertama itu membantu perkembangan pribadi dan sosial. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik. Yang ketiga, pencegahan dan penanganan masalah psikologis. Dan yang keempat, membantu dalam pengembangan karir. Yang kelima, membantu penyelesaian konflik. Yang keenam, mengurangi masalah disiplin. Nah, bagaimana sih kedudukan PK itu? Nah, bimbingan dan konseling berada dalam posisi kunci dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu institusi sekolah sebagai pendukung maju atau mundurnya suatu mutu pendidikan. Nah, kedudukan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan dan konseling tersebut membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam diri peserta didik. Nah, kebutuhan akan layanan bimbingan dan konseling itu akan lebih terasa jika melihat berbagai keadaan yang terjadi di sekolah. Keadaan-keadaan ini yang dimaksudkan misalnya itu antara lain yang pertama itu terdapat berbagai masalah dalam pendidikan yang tidak mungkin diselesaikan oleh seorang guru. Yang kedua, terjadinya perselisihan antara
atau konflik antara siswa dan juga guru. Yang ketiga, sering ditemukan masalah-masalah pribadi siswa sehingga diperlukan seorang ahli khusus yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya ada 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama itu ada wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan yang mencakup perencanaan, pengadaan, dan pengembangan staf, pengelolaan prasarana, serta pengawasan sekolah. Wilayah yang kedua itu wilayah atau bidang pembelajaran yang mendidik yang melibatkan pengembangan kurikulum, penyampaian materi, serta pengembangan keterampilan, sikap, dan juga komunikasi peserta didik. Dan yang terakhir, bidang bimbingan dan konseling yang mengacu pada pelayanan individu untuk membantu peserta didik berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan juga potensinya. Nah, keunikan dan keterkaitan antara tugas guru dan juga konselor itu yang pertama keunikan tugas guru, yaitu peran pengajaran yang menyampaikan, mengelola, dan menilai hasil belajar siswa, pembentukan karakter, dan penilaian kemajuan akademik. Yang kedua, keunikan tugas konselor, yaitu memberikan layanan konseling individu maupun kelompok dan juga pengembangan potensi diri siswa dan mencegah serta mengatasi masalah emosional, sosial, dan juga perilaku. Yang ketiga, keterkaitan tugas antara guru dan juga konselor, yaitu guru dan konselor memiliki peran yang saling melengkapi. Guru bertanggung jawab pada pengajaran dan perkembangan akademik, sementara konselor sendiri itu membantu siswa dalam masalah emosional dan sosial. Guru seringkali menjadi perantara antara siswa dan juga konselor. Nah, bagaimana sih tujuan, fungsi, dan orientasi BK? Nah, dimulai dari tujuan BK. Menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014, tujuan umum dari BK sendiri itu membantu peserta didik mencapai kematangan dan juga kemandirian dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, tujuan khususnya itu meliputi yang pertama, memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan menyelesaikan studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Yang keenam, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya itu fungsi PK itu ada 5. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang membantu peserta didik memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu fungsi yang membantu peserta didik mengatasi masalah yang di dalamnya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Nah, yang selanjutnya tuh orientasi PK ada 3. Yang pertama, orientasi individual. Artinya, setiap layanan konseling terutama tertuju kepada subjek yang dilayaninya sebagai individu. Perorangan subjek yang dilayani dengan segenap keindividualannya itulah titik tujuan dari layanan. Yang kedua, orientasi perkembangan. Artinya, setiap layanan konseling memperhatikan karakteristik subjek yang dilayaninya dari sisi tahap perkembangannya. Yang terakhir, orientasi permasalahan. Artinya, setiap layanan konseling terfokus pada permasalahan yang sedang dialami dan atau yang mungkin dapat dialami oleh subjek yang dilayaninya. Nah, asas-asas dan prinsip-prinsip BK. Dimulai dari asas-asas BK sendiri itu terdapat 12 asas-asas BK, yaitu yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan yang terakhir asas tuturi handayani.
Nah, prinsip-prinsip PK sendiri itu ada dua. Yang pertama itu prinsip umum PK. Seperti bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Bimbingan diberikan guna menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup, pemberian bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada prinsip khusus dari PK itu sendiri, seperti prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah-masalah individu, program pelayanan, dan juga prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan itu sendiri. Pengetahuan tentang fungsi, orientasi, dan asas-asas PKI tersebut dapat diterapkan oleh guru kelas di SD dalam berbagai aspek pembelajaran. Salah satu gambaran terkait penerapan tersebut yaitu dalam mencegah dan juga mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswanya. Nah, fungsi dari itu sendiri, guru dapat berperan aktif dalam mencegah dan juga mengatasi masalah yang dialami oleh siswanya, seperti kesulitan belajar, masalah pergaulan, atau masalah emosional. Nah, orientasinya, guru perlu peka terhadap tanda-tanda adanya masalah pada siswa, dan asasnya itu guru harus menjunjung tinggi asas kerahasiaan dalam menangani masalah siswa tersebut. Nah, masuk ke soal 2, yaitu profil guru yang berkualitas. Seorang guru perlu memiliki kualifikasi tertentu, yaitu profesionalisme, yang meliputi memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan, kredibilitas moral, dedikasi dalam menjalankan tugas, kematangan jiwa atau kedewasaan, dan memiliki keterampilan teknik mengajar, mampu membangkitkan etos dan motivasi anak didik dalam belajar dan meraih kesuksesan. Nah, sebagai calon guru dan guru SD kelak, hal-hal yang akan saya lakukan agar kegiatan bimbingan dan juga konseling itu bisa dilaksanakan dengan yang pertama itu menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan emosional, memberikan bimbingan belajar, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, menjalin kerjasama dengan orang tua, dan tentunya bila diperlukan itu kerjasama dengan konselor juga. Nah, sebagai seorang guru, itu sangat penting untuk memahami karakter peserta didik. Nah, mengapa hal itu? Karena setiap siswa itu memiliki latar belakang, potensi, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan memahami karakteristik siswa tersebut, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran dan mengantisipasi terjadinya masalah. Nah, karakteristik siswa yang perlu dipahami itu antara lain minat dan bakat, gaya belajar, kemampuan kognitif, serta latar belakang sosial dan emosional siswa. Nah, cara memahami karakteristik peserta didik tersebut bisa dengan pemberian tes atau pretest, wawancara, mengamati perilaku dan interaksi siswa selama proses belajar, dan analisis latar belakangnya, termasuk faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungannya. Nah, yang selanjutnya ini masuk soal ketiga, yaitu pola pelayanan PK yang perlu diketahui oleh guru. Salah satunya pola umum 17+, antara lain 7 layanan PK. Ada penambahan 2 layanan menjadi 9 layanan. Nah, 9 layanan PK tersebut, yang pertama itu layanan orientasi yang membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Yang kedua, layanan informasi, yaitu memberikan pengetahuan agar siswa dapat mengenali diri dan merencanakan kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan juga masyarakat. Nah, yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran yang membantu siswa memilih program sekolah, kegiatan belajar, penjurusan, atau pilihan karir. Yang keempat, layanan pembelajaran, yaitu membantu siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, serta materi yang sesuai dengan kesulitan belajar siswanya itu sendiri. Yang kelima, layanan konseling perorangan, pelayanan tatap muka untuk membantu siswa mengatasi masalah secara pribadi. Yang selanjutnya, yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Dan yang ketujuh, layanan konseling kelompok, yaitu layanan di mana siswa mendiskusikan masalah pribadi mereka dalam kelompok, didampingi oleh konselor juga. Dan yang delapan, layanan konsultasi, yaitu layanan yang memberi wawasan dan cara menangani masalah yang membantu orang lain. Yang kesembilan, layanan mediasi, layanan
yang dilaksanakan konselor untuk membantu menyelesaikan konflik antara dua pihak yang bertentangan. Nah, contoh implementasinya di sekolah itu, di sekolah dasar, 3 diantaranya itu. Yang pertama, contoh implementasi layanan orientasi di sekolah dasar, yaitu dengan mengadakan kegiatan perkenalan sekolah, guru, dan teman sebaya melalui kegiatan permainan, diskusi kelompok, dan juga kunjungan ke berbagai fasilitas sekolah. Yang kedua, contoh implementasi layanan informasi di sekolah dasar, yaitu dengan menyediakan pojok informasi di perpustakaan sekolah yang berisi buku-buku tentang pengembangan diri, karir, dan juga informasi sekolah di jenjang berikutnya. Yang terakhir, contoh implementasi layanan pembelajaran di sekolah dasar, yaitu dengan menyediakan materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda untuk mengakomodasi kemampuan siswa yang beragam. Nah, selain itu dapat dengan membentuk kelompok belajar yang heterogen untuk mendorong siswa saling membantu dan belajar satu sama lain. Nah, itu dia jawaban untuk soal UTS bimbingan dan konseling. Semoga bisa menambahkan wawasan dari penerima semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.